don't you just come with me? Look at me. Seorang pembunuh berantai bernama Charlie yang dikenal sebagai Midnight Mangler, terjebak dalam lingkaran waktu yang mengerikan. Ia terus-menerus mengalami malam yang sama, melakukan kejahatan kejam berulang-ulang. Namun, ketika keinginannya untuk bebas mulai mengalahkan hasrat pembunuhannya, Charlie harus mencari cara untuk menghentikan siklus kekerasan ini sebelum ia kehilangan akal sehatnya. Apakah ia akan berhasil melarikan diri dari cengkeraman kematian? Atau akan selamanya terjebak dalam neraka pembunuhan yang ia ciptakan sendiri? Simak alur lengkap filmnya di sini. Film ini dibuka di sebuah restoran tempat dua pelanggan, Sam dan Gary, sedang menonton berita di TV tentang pembunuh berantai kejam bernama Midnight Mangler. Tepat pada saat itu, seorang pria bernama Charlie masuk ke dalam, dan pelayan, Anna, merasa sangat tidak nyaman dengan berita tersebut sehingga ia segera mematikan TV. Kemudian, Anna pergi untuk mengambil pesanan Charlie, tetapi Charlie dengan menyeramkan mulai menggodanya dan mengundangnya untuk makan bersama, tetapi Anna menganggapnya aneh dan langsung menolaknya. Jadi, pria itu dengan canggung hanya meminta untuk melihat menu. Setelah itu, Anna pergi untuk menyapa sekelompok pelanggan lain yang merupakan 3 orang pecandu muda. Mereka memanggil Anna dengan sebutan ibu dan mengejeknya karena sudah tua namun masih bekerja di restoran. Salah satu pecandu bahkan mengenalinya dan mengejek bagaimana dia seharusnya menjadi seorang perawat, tetapi seseorang menghamilinya. Anna yang frustrasi mengabaikan mereka dan bergegas memberikan menu kepada Charlie, yang sekali lagi gagal menggodanya. Look, I'm sorry we got off on the wrong foot. Charlie? Setelah Anna mengakhiri shiftnya, dia hendak pergi, tetapi mendapati Charlie sedang merokok di luar dan menunggunya. Dia sekali lagi mengajaknya berkencan, tetapi dia menolak dan mengaku suaminya sedang menunggunya di rumah, tetapi dia tahu itu bohong karena dia tidak punya cincin. Jadi Anna dengan gugup mengaku bahwa dia punya pacar. Dia kemudian menyadari dia mengikutinya. Jadi dia mengeluarkan semprotan merica dan memperingatkannya untuk menjauh. Tetapi kemudian Charlie mengeluarkan senjatanya dan menuntut agar dia ikut dengannya atau dia akan menembak. Karena takut nyawanya terancam, Anna berkata sambil menangis bahwa dia punya anak perempuan di rumah, tetapi dia tidak peduli dan menyeretnya ke truk pikap tuanya. Di sini, Anna yang putus asa mengatakan dia mengalami hari yang buruk dan menawarkan untuk berkencan dengannya besok. Dia bahkan memilih lokasi untuk kencan dan dia memerintahkannya untuk menjelaskan apa yang akan dia kenakan. Anna menggambarkan sebuah gaun yang menggoda dan pria itu tampak terangsang oleh kata-katanya dan kemudian tiba-tiba. There you go. Pada adegan berikutnya, Charlie menemukan dirinya berada di dalam restoran itu lagi. Namun anehnya, ia melihat pelanggan yang sama bersembunyi di sudut-sudut dan TV menayangkan berita mengerikan yang sama tentang pembunuh berantai. Yang lebih aneh lagi adalah Anna berdiri dengan sempurna dan hidup. Pria yang kebingungan itu lalu duduk tepat saat Anna datang untuk memesan. Dia dengan gugup bertanya apakah mereka pernah bertemu sebelumnya, tetapi Anna tampaknya tidak mengenalinya. Setelah itu, ia mendekati pelanggan lain bernama David, yang sedang duduk sendirian di sudut, makan dengan tenang sendirian. Charlie mencoba memulai percakapan, tetapi pria itu tidak menanggapi apapun. Charlie merasa pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, dan bertanya apakah mereka pernah bertemu, tetapi David tetap mengabaikannya. Kemudian, Anna pergi setelah menyelesaikan shift kerjanya di mana kita melihat bahwa Charlie sedang menunggunya lagi. Dia memulai percakapan dan setelah perbincangan singkat yang canggung, dia tiba-tiba memaksanya dengan todongan senjata. Wanita yang ketakutan itu memohon, sambil berkata bahwa dia memiliki seorang anak perempuan, tetapi Charlie menyatakan bahwa dia sudah mengetahuinya. Dia menyeretnya ke truk pikapnya dan membunuhnya secara brutal sekali lagi. Pada adegan berikutnya, Charlie sekali lagi menemukan dirinya di dalam restoran. Dia mulai berteriak kebingungan, yang mengejutkan semua orang di sana.
Charlie menjadi yakin bahwa mereka semua sengaja melakukan semacam lelucon aneh padanya. Jadi dia meminta Anna mengangkat bajunya. Sam mencoba campur tangan, tetapi Charlie mengeluarkan senjatanya dan memerintahkannya untuk tetap diam sebelum mengarahkannya ke Anna. Karena tidak ada pilihan lain, pelayan yang ketakutan itu melepas bajunya, dan mata Charlie kebingungan saat ia menyadari tidak ada luka sama sekali. Pada titik ini, ketiga pecandu itu mulai memasuki restoran. Namun Charlie menyatakan bahwa tempat itu sudah tutup. Namun Sam mengeluarkan senjatanya dan langsung menembak mati pria itu. We are closed! Tetapi sekali lagi, waktu berputar kembali dan Charlie menemukan dirinya berada di restoran itu lagi. Dia berteriak pada Sam karena menembaknya dan mengumpat sebelum keluar dengan marah. Charlie yang muak bergegas ke truknya dan mencoba melarikan diri, tetapi kemudian waktu kembali terulang, melemparkannya kembali ke dalam restoran. Kepanikan mencengkeramnya saat ia mencoba lagi dan lagi untuk pergi, tetapi tetap saja terjebak dalam lingkaran tak berujung yang sama. Pada satu titik, dia bahkan menembak mati Sam dan melarikan diri, tetapi dia menemukan dirinya berada di dalam restoran itu lagi. Menyadari bahwa ia tidak dapat melarikan diri dari tempat ini, Charlie menenangkan diri dan mulai mengamati semua orang yang hadir. Perhatiannya tertuju pada dua perawat, dan dia terus menatap salah satu dari mereka bernama Sophie. Charlie kemudian mendekati David lagi dan mengoceh tentang terjebaknya dia dalam lingkaran waktu ini. Charlie bertanya apa yang akan dia lakukan jika dia berada dalam situasi ini, tetapi David mengabaikan semua yang dia katakan. Jadi, Charlie pergi ke toilet dan menghalangi jalan Sophie saat dia baru saja meninggalkan kamar kecil. Selanjutnya, dia mendekati pasangan parubaya di restoran dan mulai mengganggu mereka. Charlie bersikap tidak pantas dan terlalu dekat dengan wanita itu, dan segera mengetahui bahwa mereka berdua tidak menikah. Pria itu menjadi marah dan bangkit, tetapi Charlie menunjukkan senjatanya dan memerintahkannya untuk duduk. Charlie menyadari mereka berselingkuh, jadi dia memberitahu pria itu bahwa istrinya mengirimnya ke sini untuk membunuhnya. Namun, dia dengan cepat mengklarifikasi bahwa dia hanya bercanda dan memberi mereka sejumlah uang untuk makanan mereka sebelum meninggalkan mereka sendirian. Kemudian, Charlie mendekati kedua perawat itu dan mencoba memulai percakapan dengan mereka, tetapi mereka merasa tidak nyaman dengan kehadirannya dan pergi. Charlie juga keluar dari restoran dan sengaja mengakhiri putaran kali ini hanya untuk memulai putaran kekacauan lainnya. Dia lalu mendekati Sam dan Gary yang tengah mendiskusikan tentang pembunuh Midnight Smuggler. Jadi Charlie menyarankan agar mereka bertiga bersama-sama menemukan pembunuhnya. Keduanya menganggapnya sangat aneh, dan Charlie segera mengikuti Sophie saat dia menuju kamar mandi. Dia kemudian mencuri pisau dari restoran itu, dan secara brutal membunuh wanita malang itu. Namun, Charlie terkejut saat menyadari dia masih di sini. Jadi, dia menyembunyikan mayat itu di gerobak sampah dan hendak pergi, tapi dia ketahuan oleh petugas kebersihan. Jadi, Charlie mengaku tempat itu terlalu kotor dan dia hanya ingin membantu. Mereka lalu membawa gerobak itu keluar dan petugas kebersihan menyadari bahwa gerobak itu luar biasa berat, tepat ketika Charlie menembaknya hingga mati. Tak lama kemudian, perawat kedua tiba di luar mencari Sophie dan bertanya kepada Charlie apakah dia melihatnya. Dia menyangkalnya dan menawarkan untuk mengantarnya berkeliling untuk membantu mencari temannya, tetapi dia menganggapnya mencurigakan dan menolaknya. Saat kembali ke dalam, Charlie menyela percakapan tegang pasangan yang selingkuh itu. Pria itu menyuruhnya untuk mengurus urusannya sendiri. Tapi kemudian... Okay, come on, man. If you don't mind your own business. Hal ini membuat pria itu terpaku dan ketakutan. Charlie dengan dingin menyatakan bahwa menurut Alkitab, orang yang berzina harus dihukum mati. Dengan ini, pembunuh psikopat itu menusukkan pisau ke mata pria itu dan dengan kejam yang membunuhnya juga. Peristiwa ini akhirnya menarik perhatian semua orang, dan perawat segera menyadari wanita berlumuran darah itu dan bergegas menolongnya. Namun Charlie mengarahkan pistolnya ke arahnya dan akhirnya mengaku kepada semua orang bahwa dialah Midnight Smuggler, si pembunuh malam, dan telah merencanakan untuk membunuh mereka semua secara diam-diam malam ini. Namun sebelum Charlie dapat melukai orang lain, koki restoran itu tiba-tiba menyelinap di belakangnya dan menghancurkan kepalanya. Everybody, calm down. I'm warning you! No, hey, look.
Charlie kemudian menemukan dirinya dalam putaran berikutnya dan mengoceh tentang situasi anehnya kepada David yang mengabaikannya lagi. Maka si psikopat itu pun melancarkan aksi pembunuhan berantai, menghabisi semua orang di restoran itu satu persatu dengan cara yang brutal. Waktu terus berputar dan si pembunuh psikopat merancang cara-cara inovatif untuk membunuh mereka dan merasa tak terhentikan seperti dewa. Namun, setelah pembunuhan yang tak terhitung jumlahnya, dia akhirnya bosan dengan kekerasan yang berulang dan berharap mimpi buruknya segera berakhir. Pada satu titik, Charlie menjadi sangat lapar, jadi dia meminta telur dan daging olahan kepada Anna, tetapi Anna mengungkapkan bahwa mereka tidak menyediakan sarapan saat ini, yang membuatnya marah karena dia tahu ada telur di lemari es. Charlie meminta Koki untuk membuat telur dadar, tetapi pria besar itu menolak dan menyuruhnya kembali ke mejanya. Frustrasi, Charlie mencoba menyerang, tetapi Koki itu dengan mudah melemparkannya ke lantai. Charlie bahkan mengeluarkan senjatanya untuk mengancamnya, tetapi pria besar itu bahkan tidak bergeming. Jadi Charlie sekarang memutuskan untuk mengalahkannya dalam pertarungan jarak dekat, tetapi sang Koki dengan mudah membunuhnya. Pada putaran berikutnya, Charlie menceritakan kepada David bagaimana ia mencoba beberapa cara untuk membunuh Koki tersebut, namun gagal, seolah-olah pria itu adalah semacam agen super rahasia. Dia sekarang bertekad untuk membunuh pria besar itu, jadi dia menuntut agar dia membuat telur dadar. Sang Koki jelas menolak, dan mereka terlibat dalam perkelahian brutal yang mengakibatkan Charlie terbunuh sekali lagi. Charlie melewati banyak rintangan dan mati-matian mencoba setiap taktik untuk membunuh Koki itu. Namun pria besar itu selalu mengalahkannya. Pada satu titik, Charlie merasa lelah bertarung, sehingga ia mengabaikan aturannya tentang pertarungan yang adil dan secara brutal menembak mati Koki itu. Dia lalu mengambil beberapa butir telur dari lemari es dan akhirnya membuat telur dadar yang sangat diinginkannya. Setelah selesai makan, dia mengarahkan pistol ke kepalanya dan menembak otaknya, berharap putaran itu akhirnya berakhir kali ini. Charlie sekali lagi menemukan dirinya di restoran itu, tetapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Dia memperhatikan seorang pria tua yang seharusnya tidak ada di sana. Namun beberapa saat kemudian, pria itu menghilang, meninggalkannya dalam keadaan bingung total. Si psikopat kelelahan karena putaran yang berulang-ulang dan tidur di meja meskipun Anna memintanya pergi. Dia akhirnya dibangunkan oleh dua petugas polisi yang dipanggil oleh pelayan yang khawatir. Di sini, Charlie mencoba melawan penangkapan, meskipun ia tahu ia tidak akan pernah berhasil sampai ke kantor polisi, dan saat itulah waktu kembali berputar. Lelah dan kalah, Charlie ambruk di hadapan David saat pria botak itu akhirnya berbicara untuk pertama kalinya. You don't know what? You really disappoint me, you know that? David mengatakan betapa kecewanya dia terhadap Charlie, yang menyerah begitu saja. Dia menyebutkan pembunuh berantai terkenal seperti Sopraj, Dahmer, dan Bundy, dan bertanya apa yang akan mereka lakukan dalam situasi ini. Ia bahkan bertanya pada Charlie apa yang akan dilakukan ayahnya, tetapi si psikopat itu membentak dan memperingatkannya untuk tidak membicarakan ayahnya, yang tidak ada hubungannya dengan ini. Akan tetapi, David menyebutnya sebagai sampah yang tidak berguna dan mendesaknya untuk mengambil tindakan alih-alih merengek. Termotivasi aneh oleh kata-katanya, adrenalin Charlie melonjak, dan dia melancarkan pembunuhan massal lainnya, membunuh semua orang di restoran itu satu persatu. Hanya Anna yang tersisa pada akhirnya. Jadi, Charlie membawanya ke samping dan mengatakan padanya bahwa dia lelah mengulang-ulang hal itu karena dia tidak bisa tidur atau pulang. Dia pikir dialah orang spesial yang harus dituntaskan pada akhirnya supaya putaran itu berakhir. Anna memohon belas kasihan dan mengatakan dia memiliki seorang putri, tetapi psikopat itu mengabaikan kata-katanya dan menikamnya hingga mati. Sayangnya, taktik ini juga tidak berhasil, dan dia menemukan dirinya sekali lagi di restoran itu. Pria yang benar-benar hancur itu pergi ke truknya dan menangis, terbebani oleh siklus yang tidak pernah berakhir ini. Putaran itu segera dimulai kembali, dan Charlie tertegun ketika ia tiba-tiba melihat seorang pendeta duduk dengan tenang di restoran. Charlie yang penuh harapan kini mendekati pendeta dan memulai percakapan. Pendeta bertanya apa yang telah dipelajarinya, dan Charlie mengakui bahwa dia hanya ingin pulang. Sementara itu, David memberi isyarat kepadanya untuk tidak berbicara dengan pendeta itu. Meski begitu, Charlie mengakui bahwa dia telah melakukan banyak hal buruk.
Namun pendeta itu mengatakan kepadanya bahwa ia masih memiliki kekuatan untuk memilih takdirnya sendiri. Psikopat itu segera hancur total dan memohon keselamatan, sambil menangis bahwa ia tidak sanggup lagi hidup seperti ini. Jadi, pendeta pun memberinya pengampunan. Ketika Charlie bertanya apa yang harus dia lakukan sekarang, pendeta hanya menyuruhnya untuk memulai dari awal lagi. Beberapa saat kemudian, putaran berikutnya dimulai kembali, dan kali ini, Charlie akhirnya bertindak seperti manusia yang baik. Dia juga memperhatikan 3 pecandu yang mengganggu Anna saat hendak memasuki restoran. Dia menghadapi mereka dan bahkan menunjukkan senjatanya. Dia memberi mereka sedikit ceramah dan juga memperingatkan gadis pecandu itu agar tidak bergaul dengan kedua orang idiot temannya yang merupakan pengaruh buruk. Setelah mengusir kedua pria itu, dia menawarkan untuk mengatur tumpangan bagi gadis itu, tetapi gadis itu menolak dan pergi. Saat Charlie kembali ke dalam, Anna datang untuk menerima pesanannya, dan dia bersikap sopan padanya, tidak seperti sikapnya yang biasanya menyeramkan. Ia kemudian mendekati kedua perawat itu dan mengucapkan terima kasih atas jasa mereka, sambil mengakui bahwa menyelamatkan nyawa bukanlah pekerjaan mudah. Ia bahkan menawarkan untuk membayar pai mereka, dan para perawat benar-benar tersentuh dan menghargai sikapnya. Setelah itu, Charlie beralih ke pasangan yang berselingkuh itu dan menceritakan bagaimana ayahnya bersikap kasar terhadap ibunya dan sering berselingkuh. Ibunya, pada gilirannya, akan melampiaskan amarahnya kepada anak-anak, sehingga siklus kekerasan dan penderitaan terus berlanjut. Charlie kemudian meminta mereka untuk memikirkan anak-anak mereka sehingga mereka tidak dipaksa menderita akibat kesalahan orang tua mereka. Selanjutnya, Charlie menyadari bahwa David tidak ada di restoran kali ini, jadi dia mulai menikmati painya sendirian. Dia bahkan bergabung dengan Sam dan Gary untuk minum-minum, dan ketiganya berbagi tawa dan percakapan yang benar-benar menyenangkan. Setelah giliran kerja Anna berakhir, dia melihat David di luar dan mulai merokok bersamanya. Keduanya berbicara tentang bintang dan Anna mengungkapkan bahwa putrinya Amy baru berusia 10 tahun, tetapi sangat terpesona oleh astronomi. Charlie sekarang menjadi seorang pria sejati dan menawarkan untuk mengantarnya ke mobilnya. Hal ini benar-benar membuat Anna terkesan, jadi dia mendekat dan akhirnya menciumnya. Mereka berdua naik ke truknya untuk bersenang-senang. Dan sebelum naik, Charlie meninggalkan senjatanya di luar. Dia tampak gugup karena belum pernah berada dalam situasi seperti ini sebelumnya, tetapi Anna menenangkannya dan mendesaknya untuk mendekat. Keduanya mulai bermesraan, tetapi secara mengejutkan, Charlie tiba-tiba menusuknya. Dalam adegan berikutnya, putarannya tidak dimulai, tetapi Charlie terbangun di sebuah laboratorium tempat ia melihat sejumlah dokter di sekelilingnya, dan salah satu dari mereka tak lain adalah pendeta. Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Dr. Lovato, dan bersamanya adalah Dr. Stephens, yang merupakan kepala fasilitas yang disebut Neuroscape. Lalu ada Dr. Amy, dan Charlie terkejut saat mengetahui dia tidak lain adalah Anna. My head hurts. No, wait a minute, that's her. That's her. Calm down. Well, they see into the simulation. It's not her. No, I'm Dr. Lovato, resident psychiatrist here at Neuroscape. Dokter meyakinkannya bahwa ini bukan Anna, dan dia pasti telah melihat wajahnya sebelum simulasi. Charlie tidak mempercayai hal ini dan menuduh Amy telah menjebaknya agar gagal dan menyerangnya, tetapi Amy menyatakan bahwa itu semua adalah pilihannya. Pada titik ini, kita mengetahui bahwa Charlie telah menjadi bagian dari program rehabilitasi eksperimental. Konsepnya adalah bahwa para pembunuh yang dihukum ditempatkan dalam simulasi untuk menghadapi kejahatan terburuk mereka sampai mereka merasa menyesal yang sebenarnya. Jika mereka lolos, mereka mungkin memiliki kesempatan agar tuduhan terhadap mereka dibatalkan dan mereka bisa bebas. Namun Charlie telah gagal total, sehingga pembebasan bersyaratnya ditolak dan akan dikurung di sel penjaranya sekali lagi. Charlie juga melihat David, yang ternyata adalah penjahat terkenal lainnya. Setelah itu, Dr. Stephens ditampilkan dalam sebuah konferensi pers di mana dia mengklaim bahwa mereka memiliki kemampuan untuk sepenuhnya mereformasi pikiran-pikiran kriminal terburuk dan mengubah mereka menjadi warga negara yang baik dan normal. Dia kemudian didekati oleh seorang reporter yang menyatakan bahwa banyak kritikus berpendapat bahwa memaksa orang-orang ini untuk menghidupkan kembali kejahatan mereka yang paling terkenal berulang-ulang adalah hal yang aneh dan juga tidak menghormati para korban. Sementara itu, kita melihat Charlie di selnya menjadi gila karena eksperimen tersebut. Dr. Stephens, di sisi lain, meyakinkan reporter bahwa tidak ada yang salah dengan eksperimen mereka karena itu tidak nyata. Pada saat yang sama, Charlie kini berlumuran darah dan terluka parah,
mendorong seorang karyawan untuk segera bergegas masuk dan menolongnya. Di tempat lain, reporter memberitahu Dr. Stevens bahwa beberapa orang menyebut eksperimen ini kejam dan mempertanyakan kemungkinan efek sampingnya, tetapi dokter bersikeras bahwa semua pasien adalah sukarelawan yang bersedia dan belum ada efek samping yang diamati. Sementara itu, beberapa karyawan memberitahu Dr. Amy bagaimana Charlie tidak tidur selama berhari-hari karena dia takut akan kembali ke restoran itu. Namun Amy dengan kejam menyuntikkan obat penenang ke si pembunuh itu dan memintanya untuk menyapa ibunya. Ini mengungkapkan bahwa Amy sebenarnya putri Anna yang dibunuh oleh Charlie. Film berakhir saat Charlie mendapati dirinya kembali di restoran dan berteriak ketakutan saat ia dipaksa menghadapi kengerian malam itu lagi. Gimana nih menurut kalian tentang film ini? Komen di bawah. Pilih tanda like bila suka video ini. Dukung juga channel ini dengan subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi, biar gak ketinggalan video alur film lainnya dan terbaru di channel ini. Terima kasih yang udah subscribe channel ini, dan terima kasih yang sudah nonton video ini. Sampai jumpa di alur film lainnya.